Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya hadir dalam pertemuan dalam kita membahas program kelas A. Lebih keras, Miss. Kasih. Kayaknya Jangan pakai nangis, lebih keras. Di sini suaranya saya putus-putus ya, Pak. Iya, Deketin, Miss. deketin mic-nya. ya, Oh, lebih jelas mukanya. begini aja deh ya Bun ya. Aduh, bentar, saya bikin dulu videonya, nggak enak banget. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi waliwalidayya walmu'minina amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya Pak Yamto minta tolong di screen untuk pengenalan gurunya. Pak Yamto. Selamat datang, Miss ya. Iya, ya, betul. Selamat datang. Ini bukan? Ya, udah Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Yamto, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ini semuanya ibu-ibu apa ada bapak-bapak ya? Pak Daus doang nyanyi nama Pak Yamto ya. Oke, ini pengenalan guru-guru yang ada di kelas 6. Selamat datang kelas 6 Marwah. Ada beberapa, lanjut Pak. Nah, ini get ready back to school ya Bu Mami. Di situ ada foto guru-guru yang mengajar di kelas 6. Ada Bu Siti, saya, Pak Daus, Bu Haji, dan Pak Sahrul. Untuk pembagian Pak Yamto berikutnya. Pak Yamto berikutnya. Ya, untuk pemetaan gurunya, ini pembagian mata pelajarannya. Nanti Bu Ropiko akan memegang pelajaran IPA, Bu Hajijah Bahasa Indonesia, Pak Daus PAI, PKN, dan IPS, Bu Siti khusus Matematika, saya khusus Bahasa Inggris, Pak Sahrul, Tahfiz, Pak Sapi'i Tahsin, Pak Najib Arab, dan Pak Yamto TIK. Berikutnya, ini untuk kualas dan gulasnya Bu Mami untuk kelas 6A dipegang sama Bu Ropiko dan Pak Sahrul. Kelas 6B Bu Siti Romelah dan Bu Siti Hadijah, jadi double Siti. Oke, yang di kelas 6C Pak Daus dan saya. Mungkin itu saja Bu Mami untuk perkenalan guru di kelas 6. Berikutnya, mungkin kita langsung ke, kenapa? Langsung ke presentasi program kelas ya Bu Mami ya. Ini Apa bukan, ke jadwal dulu apa nih? Kakak tunggu di sini aja. ini Miss ya. Ya, betul. Oke, Pak Yamto silakan di slide. Nah, ini dibikin slide aja, Pak. Nah, oke. Ini foto anak-anak ketika kelas 5 ya Bun, mohon maaf karena kita belum foto bareng. Ini program yang ada di kelas 6. Pertama tahfiz. Nanti untuk teknis tahfiznya seperti apa akan dijelaskan langsung oleh sama Pak Daus. Ada yang kedua ada ibadah, pembiasaan. Ini ada yang pekanan, ada juga yang harian ya Bun. Kalau harian kan untuk
tilawah 1 juz 1 hari, membaca Al-Masurat itu per hari. Nah, sementara untuk pekanannya itu ada saum sunnah Senin Kamis dan Qiyamul Lail. Untuk program sosial di sini kita ingin berbagi, maksudnya mengajak anak-anak untuk berbagi kepada kerabat, keluarga ataupun tetangga. Nanti sifatnya bisa per 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali. Yang jelas dalam 1 bulan itu ada berbaginya. Yang kedua itu ada kotak infak. Nanti abang kakak memasukkan infaknya ke dalam kotak yang dibikin sama abang. Oke, yang ketiga itu ada skill. Skillnya di sini mungkin nanti kita akan adakan pan cooking. Abang kakak akan pan cooking di rumah masing-masing ya, gitu ya. Terus yang keduanya ada kerajinan tangan. Nah, untuk ujian praktek dan ujian sekolah ini tetap ada Bu Mami untuk ujian praktek dan ujian sekolahnya. Nanti bentuknya seperti apa, masih kita akan bahas lagi nanti lebih lanjut ya Bu Mami ya. Karena untuk saat ini kita hanya bahas untuk RPJJ saja, rancangan pembelajaran jarak jauh. Itu saja ya Bu Mami ya. Oke, berikutnya Pak Daus. Pak Daus maaf, Pak Yamto. Nah, ini program brand yang ingin capaian-capaian yang abang kakak ingin kita tingkatkan gitu ya Bun ya, dari segi akademis, dari segi program dan brandnya. Yang pertama dari segi akademis itu maksudnya nilai yang mencukupi untuk daftar ke sekolah berikutnya, jangan sampai nanti terkendala dikarenakan nilai yang kurang gitu. Nah, walaupun PJJ ini kita tetap berusaha untuk memberikan nilai yang terbaik untuk abang supaya bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan. Yang kedua, perencanaan matang memasuki sekolah yang diminati. Mungkin nanti ini masing-masing kelas Bu Mami akan dimintai list berencana sekolah mana, apakah ke pesantren atau ke SMP negeri. Nah, nanti mohon di list gitu ya Bun, biar nanti kita juga tahu berapa persen yang mau masuk pesantren dan berapa persen yang mau masuk sekolah negeri, berapa persen yang mau masuk MTS gitu. Yang ketiganya itu optimalan hafalan Al-Quran. Yang berikutnya bacaan tilawah yang tartil. Yang ketiga percaya diri dalam mengembangkan pengembangan. Oke, gitu aja. Terus yang keduanya ini ada programming, maksudnya citra positif mampu berkontribusi pada dalam hal ibadahnya. Abang walaupun PJJ nih, mereka abang kakak harus tetap menjaga ibadah sholatnya, tepat waktu, tetap khusyuk, tumaninah kayak gitu-gitu ya Bun ya. Jadi jangan sampai abang kakak di rumah Bu Guru nggak lihat kok gitu. Nah, nggak berpikir seperti itu. Mereka tetap yang khusyuk gitu. Berikutnya ini sosial yang tadi saya sampaikan, berbagi ya, rasa empati di lingkungan sekitar. Terus, nah yang skillnya ini berkreasi dan imajinatif. Brandnya mampu berkompetensi masuk pesantren dan SMP unggulan, minimal baca Qurannya tartil, hafalannya kuat, bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya percaya diri, MTK dan sainsnya oke. Itu Bu Mami untuk programnya. Berikutnya Pak Yamto. Pak Yamto. Nah, ini Bu Mami untuk silabus kita udah kasih ya Bun ya di ini. Nanti apa sih yang mau kita ajarkan, kompetensi dasarnya apa, kompetensi intinya apa gitu. Bu Mami mungkin tadi udah sedikit baca-baca ya Bun ya, gitu kan. Mungkin saya nggak terlalu bahas banyak untuk silabus ini ya Bun ya. Kita langsung aja ke tahfiz. Yang tahfiz Pak Yamto. Tahfiz. Di slide berapa ya, saya lupa. Berikutnya. Oke. Belum. Ya lagi Pak yang tahfiz aja. Langsung ke tahfiz. Ya, terus ke tahfiz. Setelah PAI. Setelah bahasa Inggris. Ya, satu lagi. Satu lagi Pak.
tahfiz. Oke. Ya, mungkin untuk tahfiz ini akan dijelaskan langsung oleh Pak Daus ya Bu Mami ya, biar lebih detail dan lebih ini deh gitu. Kalau saya khawatir nanti ada yang keseleo atau apa gitu ya Bun ya. Baik Pak Daus, silakan untuk menjelaskan terkait tahfiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, untuk tahfiz dan tahsin ini kita hanya mereview dan memantapkan bacaan anak-anak, khususnya untuk tahfiznya ini adalah mereview hafalan juz 30, 29 dan syukur-syukur bisa sampai juz 28. Tapi kita prioritas pada juz 30 dan 29 dulu. Untuk teknisnya kita akan coba dengan cara setoran dengan video. Satu hari diusahakan 1 lembar, berarti 2 halaman. Kalau kemarin yang awal adalah 1,5 lembar, karena itu suratnya dari Quraisy sampai dengan surat An-Nas. Untuk selanjutnya kita akan coba setiap hari selembar. Dan itu harus sudah hafal urutan suratnya. Nah, kesuksesannya adalah ketika anak nanti sudah bisa membaca dalam juz 30, mereka tidak terputus. Dari An-Naba sampai An-Nas, mereka bisa sekali duduk langsung membaca juz 30 selesai. Kalau itu udah selesai, berarti juz 30 insya Allah itu sudah ada kesuksesan tersendiri. Baru kita lanjut ke juz 29. Sama metodenya tetap per lembar. Setelah selesai sampai lembaran terakhir, baru kita tes lagi dari lembaran Al-Surah Al-Muluk sampai dengan Al-Mursalat. Oh, dia lulus. Alhamdulillah, berarti itu adalah satu kesuksesan kita semuanya. Kalau sudah selesai, baru kita menuju ke juz 28. Maka dari itu, peran kita semuanya dibutuhkan untuk menuju sukses itu. Dengan cara semaksimal mungkin kita mengawal anak-anak kita untuk murojaah hafalannya. Terus Ustadz, kita nggak nambah-nambah dulu. Ya nambahnya nanti dulu saja kalau menurut saya. Tapi kalau memang sudah cukup kuat hafalannya, dia sudah bisa menyelesaikan dalam pekan-pekan ini, dia selesai menyetorkan juz 30, juz 29, dia boleh menambah pada hafalan selanjutnya. Karena targetan kita hanya memantapkan dulu juz 30 dan juz 29. Untuk nambahnya, insya Allah kalau memang juz 30 dan 29 sudah selesai, baru kita mulai menambah. Begitu juga yang 28 selesai. Selesaikan dulu juz 28-nya, sudah benar-benar selesai, sudah bisa rekaman 1 juz full, maka dia boleh menambah hafalan selanjutnya. Karena harapan kita semua, nanti selesai di kelas 6, kalau dia mau, anak-anak mau masuk pesantren, di tes juz 30-nya, dia sudah siap, tidak ada yang hilang lagi. Mereka bisa tahsinnya, nanti untuk tahsinnya, kita akan fokuskan di surat Al-Baqarah-nya. Mungkin itu dulu Bunda, semoga bisa dipahami. Untuk kalau masih kurang paham, nanti kita
bisa bertanya lagi. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Lina. Baik, terima kasih Pak Daus yang jelas lagi. Terima kasih Pak Daus. Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Sama-sama. Kedengeran, Pak. Baik. Untuk berikutnya, Pak Yamto, tolong kembali ke screen. Saya soalnya nih, screen-nya tolong ditampilkan lagi. Apa tuh? Program kelasnya. Ya. Program? Itu program kelas. Bukan. Yang tadi, Pak. Nah, ya. Hah? Iya, yang Program tadi. presentasi. Ya. Bukan spotlight, Pak. Ini. Bukan. Nah, ini ya. Iya. Ya. Ya. Sebelum Kaldik, Pak, sebelum Kaldik. Yang apa? Sebelumnya. Naik ke atas, Yang sebelumnya. Stop. Itu Pak yang apa program Yaumiyah, program Yaumiyah. Setelah Kaldik, Pak. Setelah Kaldik. Setelah kalender, slide kalender akademik. Ini, mutaba'ah. Ya. Ya, mutaba'ah. Aku bilangnya bingung banget ya. Kecil banget ya. Ya, Pak. Nggak bisa digedein. Oh, nggak bisa digedein. Baik, Bu Mami. Nanti kita akan memberikan mutaba'ah yang Abang Kakak harus isi. Untuk lebih detailnya mungkin akan dijelaskan oleh Bu Ropiko. Silahkan Bu Ropiko. Oke, terima kasih Miss Lina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, saya Bu Ropiko. Mungkin ada yang sudah kenal maupun ada yang belum. Ya, saya akan coba memberikan penjelasan terkait mutaba'ah. Jadi mutaba'ah mungkin Ayah Bunda sudah membaca ya, yang tadi sudah diberikan informasi baik di kelas A, B maupun C. Ada beberapa pembiasaan yang harus kita tekankan dan memang harus selalu dibiasakan walaupun kondisinya saat ini memang lagi pandemi gitu ya. Nah, kemarin kami guru-guru sudah dari sekolah menyepakati untuk ada 5 pembiasaan yang dimana aspek ini mencakup daripada aspek kelulusan. Yang pertama itu dari segi ibadah. Jadi walaupun saat ini abang kakak sedang berada di rumah, kami sangat berharap bisa dipantau oleh ayah dan bunda terkait itu pembiasaan wudhu. Jadi kelas 6 ini wudhunya harus memang benar-benar benar. Kemudian dari segi sholatnya, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Nah, kami sangat berharap program ini bisa juga dibuat dengan program keluarga. Misal kami memprogramkan Qiyamul Lail itu dalam sepekan 2 kali atau sekali, tapi mudah-mudahan ada program keluarga yaitu Qiyamul Lail bersama dengan keluarga. Begitu pula dengan ibadah yang lain seperti saum sunnah. Mudah-mudahan bukan hanya abang kakak, tapi ada program dari ayah dan bunda atau program keluarga. Itu yang pertama, aspek ibadah. Yang kedua adalah aspek ruhiyah. Aspek ruhiyah di sini yang tadi ya, bagaimana penanaman anak-anak sudah mulai terbiasa, memang sudah hafal dengan pembacaan al-surat, kemudian zikir setelah sholat, yang mana buku hijau sudah pernah dibiasakan di sekolah untuk membacanya.
Kemudian yang berikutnya adalah aspek fikriyah. Kami berharap bahwa ayah bunda, walaupun anak-anak saat ini aktif sekali dengan media-media online, mudah-mudahan sarana media lain dalam pembelajaran seperti buku juga tetap dibiasakan. Karena bagaimanapun mata harus memang ada refreshingnya, harus ada, jangan selalu dengan gadget gitu kalau menurut kami. Jadi sesekali membaca gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah buku untuk kelas 6 akan dibagikan dalam waktu dekat ini. Berikutnya adalah aspek daripada jasadiah. Kami sangat berharap walaupun abang kakak mungkin saat ini lagi suasana pandemi di lockdown, tapi tetap menjaga kesehatan dan mengikuti dari mana protokol kesehatan seperti menjaga jarak, sering mencuci tangan, memakai masker, makan makanan yang sehat seperti buah dan sayuran, serta sering berjemur. Mudah-mudahan abang kakak walaupun di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang terakhir adalah aspek yang dinilai muamalah. Nah, muamalah di sini kami sangat berharap abang kakak walaupun di rumah tapi ada interaksi sosial minimal dengan keluarga atau kerabatnya. Misalnya bersilaturahim walaupun ke rumah kakek, nenek atau saudara terdekat dekat rumah, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, kami juga minta kerjasamanya. Kemarin kita sudah membuat salah satu pembelajaran, yaitu membuat kotak infak, dengan harapan kegiatan kotak infak itu tetap diisi sebagaimana pembelajaran di sekolah untuk pembiasaan mereka. Jadi itu saja 5 aspek yang kami programkan dari sekolah. Adapun batasan-batasannya atau target-target capaiannya di kelas 6 akan dibicarakan nanti, itu sudah ada di depannya, di slide depan. Jadi kami berharap mudah-mudahan ayah bunda membuat program keluarga yang mana bisa bersinergi dengan program yang sudah ditargetkan di sekolah. Oke, Miss Lina, itu aja penjelasan dari saya. Oh ya, nanti ada bentuk laporannya ya, ayah bunda. Nanti ada bentuk laporannya, nanti dijelaskan lagi bentuk laporannya seperti apa. Oke, Miss. Baik, terima kasih Bu Ropiko atas penjelasannya. Berikutnya mungkin langsung sesi tanya jawab atau bagaimana nih? Langsung sesi Boleh. tanya jawab. Boleh tanya jawab aja. Boleh. Langsung tanya jawab ya. Oke, Bu Ma. Tadi sebelumnya pun